Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan siang hari ini kita bisa kembali berjumpa di ruang virtual ya. Sesi PMO bulan Mei tahun 2023. Di sesi siang hari ini seperti biasa nanti kita akan membahas dua agenda utama. Yang pertama adalah pengisian instrumen PMO, lalu yang kedua kita akan melanjutkan sesi berbagi praktik baik. Jika ada yang sudah disiapkan gitu ya Pak ya, karena ini adalah pertemuan perdana setelah kita libur kurang lebih sebulan ya, libur Idul Fitri, Ramadan dan Idul Fitri ya, dan sekarang kita udah lewat malah bulan Syawalnya. Jadi di momentum ini kesempatan pertama kali bertemu ya dengan Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah Ramadan kita kemarin ya. Dan setelahnya kita terus lebih baik. Mari kita awali sesi PMO pada hari ini dengan sama-sama berdoa. Berdoa dipersilahkan. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru sekalian, sebelum kita memasuki ke agenda utama, saya ingin mengawali dengan menyampaikan beberapa informasi ya. Yang pertama, tahun ketiga ini untuk jenjang sekolah dasar kita sudah menerapkan secara penuh. Jadi kelas 3 dan kelas 6 sudah akan mengimplementasikan juga kurikulum merdeka nih, Pak Asep ya, kelas 6. Tapi Pak Asep mah sudah menerapkan walaupun belum secara resmi dari programnya ya, secara implementasinya sudah melakukan di kelasnya. Nah, nanti resminya di tahun ketiga semuanya menerapkan. Nah, kita akan mulai di Agustus ya, kalau tidak ada hambatan ya, akan mulai pendampingan tahun ketiga. Secara umumnya programnya akan sama kurang lebih antara tahun 1, 2, 3, tapi berbeda pada level pendampingannya ya, kedalaman pendampingannya. Tahun 1 memang sangat intensif karena pertama kali baru memulai, tahun kedua mulai setengah-setengah lah ya, 50-50 gitu ya. Ada sebagian yang dikelola secara mandiri. Nah, di tahun ketiga akan lebih diberikan ruang kemandirian sekolah melaksanakan secara mandiri, secara inisiatif sekolah sendiri ya. Nah, jadi nanti beberapa program itu langsung dikelola oleh sekolah. Di antaranya adalah PMO. Nah, PMO ini kan dilakukan setiap bulan, 1 bulan 1 kali. Nah, kalau sebelumnya didampingi oleh pelatih ahli atau fasilitator sekolah penggerak, nanti di tahun ketiga PMO ini akan menjadi agenda internal sekolah. Dilakukan secara mandiri oleh sekolah, dipimpin langsung oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah yang akan memimpin pelaksanaan PMO, kemudian menyampaikan laporannya nanti ke BPGP ataupun GTK ya, aspek manajemen dan operasionalnya. Sama seperti kurang lebih nanti konsepnya seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, alhamdulillahnya Bapak Kepala Sekolah selalu hadir ya setiap kali PMO, jadi insya Allah tidak ada kendala dan kesulitan untuk melanjutkan ya. Tinggal nanti aspek administrasinya saja dalam membuat laporannya aja ya. Tapi untuk pelaksanaan kemudian materi yang akan dibahas ini sudah bisa ya, sudah bisa mandiri, termasuk bisa melanjutkan berbagi praktik baik di antara guru ya, itu bisa dilanjutkan. Nah, itu nanti akan kita lakukan di tahun ketiga ya, akan dilakukan tahun ketiga. Nanti di tahun ketiga polanya masih sama, pendampingannya akan diacak lagi, jadi nanti ketemu fasilitator baru lagi ya, supaya dinamis ya, dan kita ketemunya banyak gitu ya, jadi objektif bahwa siapapun yang mendampingi ya kita punya konsep dan prinsip yang sama gitu, jadi berganti-ganti. Nah, justru dari situ kita punya pengalaman yang lebih kaya. Nanti di tahun ketiga akan ketemu lagi fasilitator yang baru ya, dengan perubahan-perubahan yang ada nanti. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, adapun 2 bulan terakhir ini selain PMO, nanti kita masih ada 2 kali lagi ya, Juni dan Juli. Kita masih ada 2 kegiatan lagi. Yang pertama itu adalah pelatihan perencanaan berbasis data untuk level lanjutannya ya.
tahun lalu kita sudah melakukan, ini ada pembaruan kurikulum, pembaruan konsepnya, kurikulumnya, kita akan mendapatkan lagi. Di jadwalnya seharusnya memang di bulan ini, Mei, tapi sepertinya tidak memungkinkan ya dilaksanakan di bulan Mei ini, karena sudah tinggal 5 hari lagi nih. Kemungkinan akan digeser ke Juni atau mungkin terakhir di Juni. Ya, kalau saya sih berharap Juni ya, sehingga nanti ini bermanfaat untuk sekolah pada saat menyusun program di tahun ajaran baru, rencana pengembangan di tahun ajaran baru dengan berbasis data. Nah, itu satu ya. Lalu yang kedua nanti ada refleksi satuan pendidikan. Nah, ini evaluasi internal. Agak berbeda dengan yang besok yang keperluannya untuk pemangku kepentingan, untuk para pembuat kebijakan ya. Nah, kalau di internal kita akan melakukan refleksi apa yang perlu kita perbaiki. Ini kemungkinan akan dilakukan bulan Juli. Ya. Nah, jadi kurang lebih itu ya, nanti sampai Juli. Kalau pengawas masih ada satu kegiatan, nanti ada refleksi lagi. Kemarin sudah ada satu refleksi di semester pertama untuk pengawas, nanti di semester kedua ini juga akan ada refleksi dengan Bapak Pengawas Bina ya, untuk pendampingan dilakukan oleh pengawas. Coaching untuk tahun ketiga juga masih ada, dilakukan oleh pengawas ya, kepada kepala sekolah, begitu ya. Nah, itu kurang lebih informasinya terkait dengan agenda yang terdekat ini. Ada forum pemangku kepentingan daerah, lalu ada kaitannya dengan agenda 2 bulan ke depan ya, untuk menyambut nanti kita memasuki tahun pendampingan yang ketiga. Nah, untuk tahun ketiga nanti anggaran sudah ada informasinya, nanti menyesuaikan saja. Begitu dari saya, kalau ada pertanyaan atau tanggapan saya persilakan terlebih dahulu. Silakan. Sedikit Pak. Ya, mangga, Pak Asep. Ini mungkin kebetulan saya barusan sedikit berisik di sini suaranya. Ya. Mau itu Pak, yang barusan yang jadwal itu bisa diulang Pak. Seperti ya, bulan Juli itu ada evaluasi internal. Ya. Nah, jadi Juli itu refleksi dan gitu, PMO, ya? Mau dicatat soalnya gitu. Oh iya. Juli itu terakhir ya, refleksi dan PMO. Juni kemungkinan ada pelatihan perencanaan berbasis data dan PMO. Jadi masing-masing setiap bulannya ada 2 lagi kita ya. Nah, kurang lebih itu. Nah, biasanya nanti ada evaluasi, ada ini namanya, bukan evaluasi ya, observasi ya Pak KS ya, dari BPMP. Jadi menjelang berakhir pendampingan itu BPMP, karena BPMP kan itu penjaminan mutu ya, memang tugasnya asesmen, observasi. Nah, akan datang tuh biasanya antara Juni-Juli ke sekolah untuk memastikan benar nggak pelaksanaan implementasinya terjadi benar atau tidak, pendampingan itu dilaksanakan, ada PMO, ada coaching gitu ya. Ada loka karya kan kita ya. Berapa kali loka karya, apa yang dipelajari, dapat apa saja, apa yang dipraktekkan. Biasanya itu visitasi ke sekolah juga itu. Tahun lalu juga ada ya, makasih ya, dan itu di bulan-bulan Juni-Juli. Nah, nanti dari situ, nah yang tahun lalu itu jadi landasan, dari situ tuh keluar landasan untuk yang model pendampingan 1, 2, 3. Setelah melihat hasil visitasi, observasi. Karena kan kalau BPMP itu akan membandingkan antara praktek yang dilakukan, hasil dengan konsep yang seharusnya gitu ya. Nah, itu dari BPMP. Makanya besok juga orang pemangku kepentingan, karena kaitannya evaluasi, akan hadir juga dari BPMP ya, Badan Penjaminan Mutu Pendidikan ya. Nah, nanti di bulan Juni-Juli, di tengah-tengah kita juga kayaknya lagi sibuk ini ya, PPDB, persiapan pelepasan kelas 6, lalu persiapan ajaran baru, ini program PSP juga banyak kegiatan itu ya. Begitu Pak Asep. Ya. Nanti bisa dikoordinasikan oleh Bapak KS, nanti diatur untuk bisa dipersiapkan dengan baik segala sesuatunya. Oke, siap Pak, terima kasih. Baik,
Kalau tidak ada lagi, saya persilakan Bapak KS untuk menyampaikan sebagai pengantar, khususnya bisa disampaikan aktivitas yang saat ini sedang eh, berjalan ya, setelah libur kemarin sampai saat ini apa dan 1 bulan ke depan apa yang akan dilakukan sebagai progres ya kegiatan dari sekolah. Pada Bapak Didin saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih rekan-rekan semua, rekan-rekanku semua bisa hadir. Terima kasih juga kepada Pak Sitator yang telah bisa hadir saat ini sesuai dengan agenda bersama kita bahwa PMO ini di bulan Mei agak apa namanya akhirnya karena banyak kesibukan termasuk juga di sana ada pasca liburan Idul Fitri. Alhamdulillah yang saya laporkan terkait dengan pasca liburan dari PMO bulan April sampai dengan pelaksanaan PMO hari ini, pelaksanaan pembelajaran berlangsung melanjutkan sisa program yang ke depan. Kemudian mengawali kegiatan di pertama adalah pelaksanaan ujian sekolah. Pelaksanaan ujian sekolah untuk kelas 6. Sekarang kelas 6 sudah selesai, pengolahan juga sudah selesai, tinggal pengumuman tanggal 8 Pak, tanggal 8 Juni ya, tanggal 8 Juni terkait pengempelusan juga yang kelas 6 pula setelah tanggal 8 itu langsung kelas 6 membagikan surat keterangan kelulusan untuk diberikan kepada peserta didik untuk keperluan mendaftar ke jenjang lebih lanjut ke SMP. Kemudian juga di bulan itu juga kami melaporkan siswa melanjutkan ke tingkat kabupaten melalui koordinator Kecamatan Naringul. Kemudian setelah kelas 6 selesai dari kegiatan akademiknya, kemudian juga seminggu menjelang pelaksanaan samenan kelas 1 sampai kelas 5, kelas 6 ada kegiatan perpisahan Pak. Setelah menjadi 6 terpisah, melakukan perpisahan, pelepasan kelas 6. Itu seminggu sebelum pelaksanaan hari kenaikan kelas. Kemudian pada tanggal 5 rencananya pelaksanaan penilaian akhir tahun dan asesmen untuk yang K13 berarti kelas 3 untuk yang K13. Kemudian yang 1, 2, 4, 5 kurikulum merdeka itu dilaksanakan mulai tanggal 5. Kemudian pengolahan nilai juga termasuk saya progreskan kepada rekan-rekan guru terutama kelas 1, kelas 2, 4, 5 di samping rapor siswa juga agar menyelesaikan rapor proyeknya yang belum ditunda akan diselesaikan karena sebagai dokumen bahwa P5 itu minimal 1 semester 1 ya, semester 1, kemudian semester 2 sekarang. Jadi minimal 1 tahun itu 2 untuk pelaksanaan proyek itu untuk sampai bulan Juni ya, menjelang itu sampai tanggal 2, sebab tanggal 24 Juni itu kami akan melakukan pembagian rapor dan tanggal 27, 26, 27 karena libur. Nah, di kedepannya segera di bulan Juli ke sana kami merencanakan dan sepakat dengan rekan-rekan bahwa akan melaksanakan program 5 hari kerja Pak. 5 hari kerja Senin sampai Jumat. Nah, kemudian diatur dan penjadwalan rata-rata setelah saya baca analisis struktur kurikulum yang sebab kita nanti itu adalah pool tahun ketiga saya sudah baca analisis struktur kurikulumnya. Jadi untuk kelas 1 itu sejumlah 34 JP per minggunya kelas 1 plus project untuk kelas 1 itu sebanyak 7 JP per minggunya. Kemudian kelas 2 itu 36 JP per minggunya. 36 JP
Jadi kelas 1 itu karena 5 hari kerja sampai jam 11.55. Kelas 1 11.55. Kemudian kelas 2 12 sekian karena ada nambah 35 menit karena nambah itu kelas 2. Kemudian kelas 3 sampai kelas 6 itu pulangnya jam 13.30, setengah 2 Pak, setengah 2. Nah, itu sampai jam. Kemudian untuk P5-nya kami pakai hari Kamis setelah istirahat, kemudian hari Jumat dari awal sampai pulang pukul 9.50. Wah, 9.50 hampir pukul 10 ya pulangnya. Kemudian untuk hari Sabtu itu satu digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler yang wajib pramuka, ya, kemudian juga untuk ekstrakurikuler pilihan, sehingga hari Sabtu itu tidak dikatakan libur, tetap saja kegiatan ekstra dilakukan. Yang kokurikuler itu dilaksanakan di JP dari Senin sampai hari Jumat, yang kokurikuler dan intrakurikuler dari sampai hari Jumat, kemudian yang ekstra dilaksanakan pada hari Sabtu sampai dengan pukul 12.00. Itu agenda kami ke depan. Kemudian juga agenda kami ke depan juga itu terkait dengan program pengimbasan, Pak. Pengimbasan, kami sedang menunggu SK dari Dinas Pendidikan terkait dengan sekolah mana saja yang akan menjadikan pokok pengimbasan. Selanjutnya, walaupun SK belum keluar ya, untuk yang diadakan sejumlah 5 sekolah yang wajibnya, kami juga di sini melakukan pengimbasan ke sekolah sekitar. Ini tugas khusus dari pengawas bina lokal di tingkat kecamatan. Jadi tidak hanya kepada yang ditugaskan dari BPGP dan BPPMP, kami juga melakukan tugas yang ditugaskan dari internal pengawas bina setempat, sehingga hanya bagian-bagian saja yang krusial saja mana yang perlu mereka butuhkan. Itu barangkali progres dan rencana ke depan, sehingga di tahun pelajaran yang akan datang itu kita semua full, dan alhamdulillah Pak, untuk tahun ini alhamdulillah ada perubahan status ya. Untuk tenaga guru ada perubahan status dari honorer menjadi P3K. Nah, saat ini sedang ada pembinaan dari Bapak Bupati, kemudian kemarin juga informasi ada terkait sedang penyusunan dan pengiriman berkas dan pembuatan rekening, ya mudah-mudahan cepat-cepat selesai. Jadi akhirnya akhirnya kita tahun ini ada perubahan status bagi mereka, dan kedepannya mudah-mudahan semua guru bisa laksanakan menjadi berubah status. Kemudian di tahun ajaran baru pula, insya Allah pemenuhan guru terkait dengan salah satu bidang tadi, seperti yang paling penting kita butuhkan adalah grup PAI bisa terwujud, Pak. Insya Allah untuk tahun ajaran baru. Itu Pak informasi sementara yang dapat kami sampaikan untuk dari mulai PMO 2 Mei ya, April 2023 sampai Mei berikutnya. Kemudian hal-hal lain bisa sambil berjalan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak KS atas penyampaian informasi yang sedang dilakukan sekolah ya. Sangat padat sekali agenda-agendanya, dan sudah juga merencanakan ya untuk beberapa kegiatan di bulan depan dan juga tahun ajaran yang baru nanti gitu ya. Menarik tadi sampai sudah ada rencana simulasi jika masuk 5 hari ya, pengaturan JP-nya, kemudian pengaturan kegiatan antara pembelajaran di intrakurikuler dengan yang ekstra, dan juga project gitu ya, kokurikulernya sudah dibuat simulasinya, hitung-hitungannya, sehingga nanti pada saat dilakukan, diimplementasikan tidak ada kendala. Menurut saya sangat bagus sekali ini ya, sudah dipersiapkan dari saat sekarang sebelum itu dilakukan. Lalu raport project, nah ini bagus ya untuk bisa diselesaikan juga ya di target gitu ya Bapak Ibu. Selain menyelesaikan raport pembelajaran siswa, raport project minimal 1 tahun sekali juga ada ya. Di e-raport itu kalau nggak salah sudah masuk Pak ya, sudah ada ya, sudah bisa di input ke situ ya.
Sudah Pak. Jadi data posting. siswa sudah bisa masuk, di Dapodik juga bisa masuk. Karena Iya. kita klik kurikulum Merdeka, otomatis itu rapor merdekanya sudah ada di sana, tinggal Iya, mengisi. betul. Nah, ini bisa nyambung ya. Dan kemarin kan sudah tidak ada kendala pada saat pengisian e-raport yang sebelumnya ya. Jadi ini nanti harusnya lebih baik ya dan bisa naik meningkat sampai ke pengisian raport project. Nah, yang berikutnya untuk pengimbasan, ya alhamdulillah walaupun masih nunggu SK-nya tapi sudah berjalan ya, dan Bapak Pengawas Bina juga menyampaikan ini misi khusus ya untuk di Naringgul karena sekolahnya banyak yang belum implementasi kurikulum Merdeka ya, sementara yang PSP-nya hanya berapa? 5 atau berapa katanya? Iya. Jadi harus hanya 2 Pak, hanya 2. Hanya 2 ya malah. 2 ya. Terus, bahkan kemarin dimulai dari sekolah gugus kami dari Wangunjaya itu hari Senin sudah mulai pengimbasan untuk karena yang sekarang itu yang IKM itu baru kelas 1 4. Nah, bahkan kami kemarin mengundang kelas 1 2 4 5 untuk persiapan ke depan. Nah, terkait dengan pelaksanaan IKM ke depan sudah kami sampaikan, utamanya request dari Pak Pengawas Bina itu terkait dengan satu modul ajar, yang kedua project. Modul project. Oh, modul ajar. Nah, itu. Jadi dua kategori yang perlu disampaikan. Pada umumnya yang jadi pertanyaan masukan dari rekan-rekan teman sejawat sekolah sekitar itu belum paham terkait penyusunan modul project pelajaran profil Pancasila sampai pelaporannya. Jadi kami keliling, bahkan hari kemarin kami melakukan proses pengimbasan berdasarkan dengan Pak Pengawas di gugus ranting Cinerang. Nah, kemarin rencana juga pada hari Jumat atau Rabu yang akan datang kami akan masuk di lingkungan gugus Mekarsari. Bahkan Pak, bahkan sekolah kami ada undangan untuk menyampaikan terkait dengan IKM khusus sekolah di luar kecamatan. Seperti Cidaun sudah ada request mengundang kita ya, Ciparai, di luar di area kita, luar kecamatan mengundang kita. Insya Allah kami akan hadir. Kemudian juga kemarin dari SD Cinerang 2 mengundang kami juga, secara khusus mereka akan hadir untuk menularkan terkait dengan IKM kepada guru-gurunya. Jadi nanti kami akan menghadirkan seperti ke Cidaun. Kami akan menghadirkan guru kelas 1, kelas 2, dan sebagainya ke sana, sebab mereka langsung berhadapan dengan gurunya. Kemarin juga seperti itu. Kelas 1 dengan kelas 1 lagi, kelas 2 lagi, 4 lagi, kelas 5 dengan kelas 5 lagi. Jadi kalau pas sekolah dengan kepala sekolah lagi kita diskusinya. Jadi seperti itulah rencananya, sehingga satu kegiatan bisa full. Itu rencana kami. Alhamdulillah respon sekolah sekitar juga antusias, sangat baik kepada kami. Jadi otomatis Pak, bagi kami di sekolah penggerak di SD Ciparai terutama jadi tantangan untuk lebih apalagi menempa diri lagi, karena saya support kepada rekan-rekan, kepada kawan-kawan bahwa di kita ini sekarang dijadikan tempat bertanya-nya mereka terkait dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka. Itu Pak, sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Kaisin. Jadi betul sekali terkait dengan pengimbasan, hal yang terpentingnya kita semua nih Bapak Ibu guru sekalian harus siap. Jadi tidak atau jangan berpikir bahwa nanti yang akan turun langsung hanya Bapak KS gitu ya. Justru tadi langsung pelakunya yang melakukan implementasi kelas 1 ya guru kelas 1, di kelas 2, kelas 4 ya, dan seterusnya. Jadi nanti ini sangat diperlukan, apalagi tadi rasionya sangat besar ya, tinggi sekali, hanya ada 2. Jadi ya satu kecamatan, bahkan tadi lintas kecamatan tempat bertanyanya ke sini gitu ya, ke SDN Ciparai nanti untuk level SD. Sehingga perlu kita semua menguasai hal-hal yang terkait dengan implementasi kurikulum, konsep dan implementasi kurikulum Merdeka. Bahkan sampai kepada hal yang sifatnya perangkat tools ya, teknologinya. Kita bisa petakan apa yang paling banyak dibutuhkan atau ditanya, diinginkan oleh para guru atau sekolah lain
dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka. Selain konsep kurikulumnya, konsep project, juga konsep pemanfaatan PMM. Ya, betul, Pak. Nah, Betul. implementasi kurikulum Merdeka kan sekarang memang didorong belajarnya secara mandiri. Secara mandiri menggunakan PMM, lalu nanti mengikuti komunitas belajar atau pengimbasan yang dilakukan oleh sekolah penggerak yang sudah melaksanakan lebih dahulu itu ya. Dalam hal ini adalah kita. Ya Bapak Ibu guru sekalian nanti akan berbagi. Bahkan Pak itu juga terkait dengan PMM. Setelah saya buka rapor pendidikan, rapor pendidikan yang tahun 2023 ini, ternyata diarahkan ada beberapa poin mengarah ke PMM, Pak. Mengarah ke PMM. Jadi target akar masanya apa, kemudian solusi seperti apa, pembacaannya seperti apa, kemudian mereka sistem mengarahkan langsung ke PMM. Jadi saya mendorong kepada rekan-rekan PMM-nya jangan diabaikan ya. Jadi tolong di progresnya agar gitu kan. Apalagi kemarin saya mengikuti webinar tentang pengimbasan itu jadi bahan bahwa PMM itu menjadi hal yang harus dilakukan oleh guru, terutama di yang penggerak. Kenapa? Karena setiap guru atau mereka yang buka login dan lain sebagainya itu akan dicatat langsung oleh Pusdatim dari Kemendikbud langsung. Jadi progresnya kelihatan. Ini berapa persen yang sudah buka, SD ini berapa persen yang buka. Jadi waduh, saya kira Pusdatim sudah canggih ini bisa memantau semua. Bahkan kalah Jawa Barat, kemarin dari lihat statistiknya dengan provinsi lain terkait dengan PMM-nya. Kemudian juga itu Pak perlu disampaikan pula oleh kami adalah perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data. Di mana kami sampaikan juga kepada rekan-rekan yang di sekolah dan yang kawan-kawan di luar sekolah kami bahwa berangkat dari berbasis data dari mulai diidentifikasi dulu masanya apa, setelah diidentifikasi kan direfleksi, setelah direfleksi dibenahi. Jadi tidak hanya terkait dengan lingkup sekolah, juga lingkup kelas pembelajaran. Jadi yang ke belakang diidentifikasi akar masalahnya apa, kemudian direfleksikan dan akhirnya dibenahi sebagai solusi untuk pemecahan agar hal-hal yang kekurangannya bisa tercapai ke depannya. Itu Pak yang sementara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak. Iya. Baik. Jadi sekali lagi untuk PMM ini penting kita menguasai. Jadi selain menggunakan juga menguasai dalam artian kita bisa mengajarkan. Kalau PMM itu saat ini kendala yang paling besar itu ada 2. Jadi ini silakan digali. Insya Allah kalau sudah pernah menggunakan tahu gitu ya bagaimana mengatasinya. Jadi ada 2 kendala yang paling sering ditanyakan di PMM ini. Pertama itu adalah bagaimana cara mengakses, bagaimana cara mendapatkan akun belajar.id. Jadi kendalanya itu ya masih cukup banyak teman-teman kita yang belum bisa mengakses PMM karena tidak punya akun. Nah itu langkah-langkah untuk mendapatkan akun, langkah-langkah untuk login. Ya, tentu Bapak Ibu udah terbiasa ya. Itu aja kalau diberikan sudah sangat membantu karena selebihnya mereka bisa mandiri belajar di situ. Nah nanti baru pada saat akhir di bagian akhir di PMM itu yang juga jadi kendala menyelesaikan aksi nyata. Nah itu banyak nyangkut di situ. Bahkan yang sudah sering bolak-balik mengerjakan PMM itu banyak juga yang bolak-balik harus diperbaiki aksi nyatanya. Dikembalikan lagi oleh observernya, oleh yang memeriksa, oleh evaluatornya. Ini belum memenuhi, perbaiki gitu ya. Itu bahkan sampai ada video-video ya di YouTube langkah-langkah supaya aksi nyatanya bisa lolos gitu ya di PMM itu karena banyak yang membutuhkan ya. Kebanyakan ya mungkin ya belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari aksi nyatanya. Nah, tapi juga banyak yang kendala di feedback bahwa aksi nyata itu harus mendapatkan feedback dari yang lain. Jadi tidak hanya dikumpulkan dengan
persepsi diri kita sendiri, tapi ada penilaian dari orang lain gitu ya. Nah, dua itu tuh, nah itu mungkin bisa bisa dijadikan bahan yang bisa dibagikan juga. Baik ya, itu informasinya tadi ya terkait dengan beberapa rencana kegiatan juga dan termasuk pengimbasan. Jadi saatnya Bapak Ibu juga harus siap. Kalau sementara ini kita alhamdulillah sudah membiasakan melakukan berbagi praktik baik di internal sekolah. Nah, berarti ini siap-siap nanti berbagi praktik baik ke eksternal, ke pihak luar, ke guru-guru di sekolah lain ya. Semoga insya Allah semua siap gitu ya untuk melakukan pengimbasan. Oke ya, terima kasih sekali lagi Bapak KS juga menambahkan beberapa informasinya. Kita masuk ke agenda PMO, instrumen PMO. Ini kita cek saja. Ya, kalau secara data memang kita terkendala di 3 aspek. Ini bukan hanya kita dapatnya SDN Jepara ya. Ini se-kabupaten, se-Jawa Barat, bahkan se-Indonesia. Masalahnya ada di 3 itu. Karena ini urusannya dengan sumber daya ya, keuangan dan juga kebijakan. Boleh sambil ditampilkan ya. Siapa yang bisa bantu menampilkan slide-nya untuk instrumen PMO? Pak Asep, sayang Pak Asep. Halo Pak Asep. Kalau Nah, ini sudah nih. Sudah tampil. Terima kasih Pak Asep ya. Baik. Nah, sebelum libur kemarin kami sempat melakukan PMO level daerah ya dengan Dinas Pendidikan atau Distrik-Pora Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah semua catatan kita atas aspek manajemen operasional selama ini tercatat dengan baik gitu ya, direkap, kemudian dibahas setiap bulan untuk upaya penyelesaiannya. Ya, ada yang bisa diselesaikan langsung dengan kewenangan dan sumber daya yang dimiliki oleh Distrik-Pora, ada yang memang akhirnya harus menunggu karena ini harus kebijakan level yang lebih tinggi baik di tingkat Pemda itu ya maupun mungkin di tingkat pusat. Begitu ya. Nah, Cianjur memang akhirnya menjadi kabupaten yang PR-nya banyak, gitu, termasuk yang banyak tembus hampir 500 PR dari seluruh sekolah itu, jenjang TK, SD, SMP, SMA, ya. Nah, maka kemarin sudah dipetakan, sudah diklaster, kumpul-kumpulan ini masalahnya. Nah, 3 masalah besarnya ini memang sebenarnya nggak bisa langsung penyelesaiannya, butuh waktu dan butuh sumber daya yang tidak sedikit ya. Pertama itu terkait dengan PTK. Ini kan kendala kita semua se-Indonesia, jumlah guru yang kurang. Nah, sama di Cianjur juga ini terjadi ya. Dan hampir semua sekolah kurang 2 guru, 3 guru gitu ya. Dan belum bisa dipenuhi karena faktor ya sumber daya gitu ya. Sekarang saja ada upaya dengan P3K jumlahnya ya masih terbatas gitu ya, belum bisa memenuhi sesuai harapan yang dibutuhkan sekolah. Itu ya yang pertama. Lalu kedua aspek anggaran, dukungan anggaran. Dukungan anggaran ini ya semua mengalami gitu ya, tidak bisa terpenuhi. Untuk yang disupport oleh pusat saja kan kemudian akhirnya berkurang karena memang diharapkan dari daerah. Nah, sementara daerah sudah punya alokasi tersendiri untuk program pendidikan di level daerah gitu ya. Nah, di sini memang ada dilema. Nah, tapi upaya untuk bisa mensinergiskan antara apa yang sudah dirancang oleh pemerintah daerah dengan pemerintah pusat melalui program sekolah penggerak ini terus diupayakan gitu ya. Nah, yang ketiga terkait dengan kebijakan-kebijakan. Nah, kalau ini lebih mudah ya dari Dinas Pendidikan lebih punya